Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya, nun Pak. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sudah berapa tahun ya saya nggak kesini ya? Udah lama ya. Yang jelas jenggot masih hitam karena udah ubanan. Udah uwisan. Terakhir ketemu sama Ibu Ina tuh ketika nengok saya lagi sakit waktu itu. Tahun 2023. Sekarang 2026 kan, berarti udah 3 tahun yang lalu. Iya, ketika masuk rumah sakit tahun 2023 gara-gara kepala ikan kakap. Keracunan kepala ikan kakap, gulai kakap. Obatnya dirawat. Sampai 5 hari dirawat. Kemudian 2 minggu kemudian masuk lagi rumah sakit, hipo namanya. Hipoglikemik. Iya, ada itu lebih lama. Seminggu dirawat. Uni datang lagi 2 kali juga datang. Nah, Ibu yang rahmati Allah SWT, para pengajian Raujah ya. Tema kita hari ini yang akan kita bahas adalah menghalang mencintai Allah. Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, satu tujuan kita hidup di sini kan adalah ibadah pada Allah, betul nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seluruh aktivitas kita, seluruh hidup kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya ibadah. Cuman ibadah di sini bentuknya umum, bukan ibadah makhluk saja. Jadi semua perbuatan kita kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Diberi ruang oleh Allah itu. Jadi artinya segala aktivitas kita, segala perbuatan kita harus bernilai ibadah. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beribadah pada Allah. Dalam keadaan muslim. Artinya bahwa hidup kita semua ini dari mulai lahir sampai dengan kita jadi menjadi ahli surga. Jadi targetnya bukan dari lahir sampai mati, bukan. Sampai kita menjadi penghuni surga. Kenapa saya katakan begini, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita hidup itu sampai masuk surga? Karena kalau kita bilang hidup dan mati, sampai dengan mati kita harus ibadah pada Allah, maka surganya akan menjadi kabur. Terbukti banyak orang mau ditanya tentang kehidupan akhiratnya, pada berani nggak jawab. Iya kan? Ibu nanti dia tempatnya di mana? Pada nggak pede jawabannya. Ya, zaman walau alam itu menunjukkan bahwa dia nggak pede namanya. Walaupun pakai bahasa Arab, walau alam, kayaknya keren, padahal mah nggak ngerti itu. Iya. Tuh kan sesuai amal lagi jawabannya. Itu lagi. Padahal Allah mengatakan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Beri kabar gembira kata Allah. Sampaikan kepada orang beriman yang beramal soleh bagi mereka surga. Ini dari Allah ini. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, dengan ayat ini seharusnya kita jawabannya apa? Yakin dengan mengatakan insya Allah surga. Ini pada nggak berani jawab. Bukan nggak malu dah amal, bukan karena memang surga nggak terpikirkan. Padahal banyak sekali ayat-ayat Allah tentang surga kan. Tadi wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Satu lagi ayat, innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi annalahumul jannah. Kurang apa lagi lihat? Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman tuh harta dan jiwanya, ya. Innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum, jiwa dan hartanya dengan surga. Jadi kita udah dibeli oleh Allah dengan apa? Surga. Artinya kita harus jawabannya apa? Penuh keyakinan mengatakan insya Allah surga.
Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya karena nggak dipikirkan tentang surganya itu. Allah sudah katakan lagi dalam ayat lain, ulaika humul warisun. Mereka itulah para pewaris. Apa yang diwariskan? Surga Firdaus. Orang banyak hidup ketika di dunia nggak dikasih peran apa-apa oleh manusia, sakit hati. Saya udah lama aktif, udah punya sekian tahun, nggak kasih jabatan, nggak ada posisi. Tapi ketika Allah menyebutkan ulaika hum warisun, mereka itulah ahli waris. Nama kita nggak ada dalamnya, biasa aja kita. Lalu warisan di situ adalah surga Firdaus. Sehingga akhirnya banyak masyarakat kita hidup di satu sisi dia mengatakan hamba Allah, tapi di sisi lain gak yakin dengan Allah SWT. Satu sisi dia mengaku sebagai orang yang hidupnya lillahi ta'ala, tapi di sisi lain lebih banyak mengikuti apa kata orang daripada petunjuk Allah SWT. So, ibu-ibu, bapak, kita lebih suka bicarakan hasil atau bicara proses? Itu kan masalahnya. Yang Allah nilai proses hasil. Udah tahu jawabannya, ngerti, luar biasa. Kenapa? Karena ada yang menghalangi ibu-ibu untuk bisa mencintai Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seorang hambaku bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Berarti Allah jauh dekat. Yang jauh siapa? Hambanya. Ya itulah dia masalahnya. Allah nggak pernah jauh untuk hamba-hambanya. Kalau ada kata-kata ibadi, itu orang beriman. Selain nggak beriman, nggak akan disebut oleh Allah sebagai ibadi. Dia adalah ciptaan Allah, makhluk Allah baru. Makanya manusia makhluk Allah, tapi di antara makhluk Allah manusia ada yang namanya ibadi, hamba Allah. Siapa dia? Orang beriman. Kita bicara konteksnya beriman ini. Jadi itu. Intinya adalah ada yang menghalangi hambanya ini atau orang ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah jauh loh. Yang jauh adalah yang mengaku hambanya. Itu. Apa yang menyebabkan orang terhalang mencintai Allah? Ada dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit syahwat. Nah, ini yang paling dominan. Penyakit syahwat. Perhatikan ayatnya. Buka surat Ali Imran ayat 14. Perhatikan ayatnya. Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat. Zina linnas hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril munqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwama wal an'am wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Banyak orang-orang baca ayat ini nggak tuntas. Bacanya cuma sampai mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Dan muncullah pemahaman tentang ayat ini, wajar manusia suka dengan dunia. Karena ada ayatnya. Akhirnya banyak orang fokus untuk mendapatkan dunia. Padahal di akhir ayatnya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa artinya di situ? Kembali yang terbaik. Dan ke Allah lah tempat kembali yang terbaik. Artinya yang ada di Allah lah yang lebih baik daripada urusan. Harusnya begitu. Lihat 15-nya. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum.
Baginda diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah, kul aunab biukum. Maukah kamu ku beritahu? Diberitahu oleh Rasul. Yang lebih baik dari dunia semua itu, kata Rasul dalam Al-Quran Karim ini. Apa? Lillazina amanu, lillazina takau. Hanya untuk orang bertakwa aja loh. Jadi yang baik ini hanya untuk orang yang, jadi kita hidup dunia untuk jadi apa? Orang bertakwa. Tinggal ibu-ibu apa ngarah ke sana enggak? Kalau enggak ya sudah. Kelihatan kok antara ngarah ke sana tidak ke sananya, antara tujuannya ke sana ke tidak. Lihat aja yang dipikirin dunia atau surga. Itu aja, udah tua masih ngomong surga, enggak. Dunia wae masih, nah itulah dia. Update status, masih pengen pergi sana pergi sini. Kita lanjutkan. Jadi lihat ayatnya. Lillazina takau inda rabbihim. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah di sisi Allah tuh jannatu tajri min tahtial anhar. Diberikan surga. Lagi-lagi surga, lihat. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Dunia sementara. Cik atuh ibu, apa kalau cerdas mah mikir atuh euy. Iya kan? Pengen yang kekal, pengen yang sementara. Gitu. Ayah we masih ngomong tuh kan, bener gak? Pokoknya dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, pengen dunia akhirat baik gitu loh. Ibu yang kita minta ke Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan dunia yang baik. Kita minta kebaikan di dunia, bukan dunia yang baik. Kita minta kebaikan di dunia. Jadi selama ini banyak yang paham tentang doa itu salah. Kalau baiknya dunia itu pasti kaya. Lebih baik mana? Orang punya harta atau nggak punya harta? Hah? Lebih baik mana? Punya harta. Padahal yang dia minta oleh Allah bukan baiknya dunia, tapi kebaikan di dunia. Sementara dia nggak berharta tapi beriman. Yang satu dia berharta tapi kafir. Baik mana? Yang beriman walaupun nggak berharta. Makanya begitulah wanita nyari pasangan, ina solati wa nusuki, bukan berubah ina susuki wa yamahati. Kacau. Udah punya cucu saya. Iya, alhamdulillah. Saya ingat dulu waktu mantu saya datang mau ngelamar, masih mahasiswa belum lulus, datang mau ngelamar. Iya, ingat waktu saya dulu juga mahasiswa kan nikahnya. Jadi pengalaman memang gitu. Balik lagi ke mantu saya. Ngomong ke si Umi teh istri, Mi gimana Mi? Umi lah nu nyarios. Bi, terima aja Bi. Kenapa diterima? Ganteng Bi. Langsung saya ketawa ngakak. Wah, Nabi ketawa. Iya, berarti Abi ganteng. Kan diterima sama dia jadi suaminya gitu. Suri gue. Wah, wajah tanya. Iyalah. Sampai dengan nikah belum kerja dia. Karena rezeki dari Allah. Sekarang udah alhamdulillah. Udah punya anak satu, punya rumah kan gitu kan, subhanallah. Rizkinya ada dari Allah. Lihat ayatnya. Kata Allah, kekal wa azwajum mutahharah, dan ada bidadari-bidadari yang bersih, suci. Sebenarnya bahasanya azwajum itu pasangan. Artinya akan dinikahkan oleh Allah. Ya. Kenapa Allah menyebutkan bidadari ini? Karena kalau bidadari di surga itu kecantikannya awet, nggak akan pernah pudar. Kalau wanita dunia usia 60 gas peot lah. Hah? Menik itu tuh maksudnya. Padahal emangnya gitu. Ya, laki-laki juga sama. Gitu. Sarua. Ya.
Jadi intinya adalah penyebab orang susah untuk mencintai Allah justru karena ada penyakit namanya penyakit syahwat. Ayatnya ini. Zuina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minaz zahabi, dari harta yang terpendam berupa emas, perak, ya, wal khaili, kendaraan-kendaraan, samati wal an'am, hewan-hewan ternak, maksudnya adalah kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, ternakan begitu dulu. Ya, wal hars gitu. Zalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Harusnya di situ kunci ayatnya. Dan di sisi Allah ada yang lebih baik. Apa? Surga. Semua piring-piring gelasnya terbuat dari emas dan perak. Yang dulu di dunia diharamkan emas itu. Bahkan di dalam surga itu ada minuman khamr yang dulu diharamkan di dunia karena memabukkan. Khamr di sana nggak ada, nggak memabukkan. Bahkan tidak ada lagi bau-bauan yang bau bahasa Sunda, nggak ada. Yang ada sengit semua. Hatta sekalipun keringat keluar, sengit kesturi. Bahkan tidak ada buang air di sana. Buang air besar, buang air kecil, nggak ada. Lihat itu, surga. Isinya kayak gitu. Kan aneh kalau orang ceritain isinya kayak begitu, minatnya nggak muncul. Wah, luar biasa ya. Dan itulah dia, karena syahwat. Kenapa? Karena surga masih dianggap masih jauh. Sementara dunia katempo, katingali, karasa, kapegang ta. Itu masalahnya. Makanya ini persoalan syahwat. Sehingga janji-janji Allah dianggap angin lalu. Coba Ibu buka suratnya. Surat 30 ayat 6 7. Baca salah seorang. Ayat 6 dan 7, 2 ayat. Iya, wa'ada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'dallah la yukhliqullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir atau tanpa dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Catat tuh, Bu. Catat tuh, Pak. Allah langsung berpernyataan. Kata Allah apa? Wa'dallah, janji Allah. La yukhlifullahu wa'ada. Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Kenapa diungkapkan oleh Allah kayak gini? Karena banyak manusia nggak percaya dengan janji Allah. Itu masalahnya. Makanya Allah katakan, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia nggak tahu bahwa janji Allah itu benar. Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Maka ada ayat, innaka la tukhliful. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Cuman nggak percaya banyak orang. Hatta sekalipun dia mengaku beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah di ayat 7-nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Karena yang mereka ketahui hanyalah kehidupan dunia yang nampak. Sementara urusan akhiratnya, wahum anil akhirah hum ghafilun. Perhatikan ayat ini, jemaah. Untuk kehidupan akhirat, maksudnya surganya, mereka lalai. Disebutnya lalai loh, bukan nggak tahu. Lalai. Artinya apa? Nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu, masalahnya itu.
Karena dianggap masih jauh. Saya nanya ke jamaah, siap mati hari ini dan masuk surga? Gak siap. Bayangin sok coba. Lah, kan janji Allah. Janji Allah. Maka tadi yakin kan dengan janji Allah. Siap ibu mati sekarang dalam keadaan beriman tapi masuk surga? Pada gak siap. Kenapa? Jangan sekarang. Padahal pasti masuk. Belum tentu dia hidup 10 tahun lagi jadi beriman. Allah misawab. Itulah. Karena memang surga itu nggak ada di pikirannya. Contoh, masuk tahun baru 2026. Pada bikin resolusi. Resolusinya bla 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 bla. Iya kan? Rencana-rencananya bla 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 bla. Coba cek rencana-rencana mereka. Capaian-capaian 2026, 2027, sampai 10 tahun. Dunia semua, betul kan? Padahal di Islam tuh nggak ada tahun baru. Yang ada hanya hari aja. Hari kemarin, hari ini, sama hari besok. Cuma 3. Nggak ada bulan baru, bulan kemarin, bulan ini. Nggak ada. Karena bulan itu kumpulan hari. Betul nggak? Minggu itu kumpulan hari. Tahun itu kumpulan hari. Dan Allah menyebutnya itu di hari aja. Hari ini, hari kemarin, hari esok. Hari ini sudah lewat, nggak akan kembali. Hari kemarin sudah lewat, nggak akan kembali. Hari ini kita sedang hidup, hari esok belum tentu kita hidup. Jadi fokus kita di mana? Hari ini dengan buat rencana hari esok. Itu apa rencana hari esoknya? Jadi ahli surga. Lihat ayatnya. Kita buka surat 59. Ayat 19, 18, 19, 20. Lihat. Ya, ayat 18, 19, 20. 3 ayat. Sok dibaca. 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Satu lagi. Ayat 20-nya? Iya. Ya awas dari saya Quran. Lanjut aja terjemahannya. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lihat, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Ayat ini sering kali dipakai oleh para ustadz untuk menyambut tahun baru. Ayat 18-nya. Ya ladil amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Titik sampai di situ. Padahal ini ayat ada lanjutannya. 19, 20. Ternyata yang dimaksud dengan ligot di situ, hari esok di situ adalah bisa disebutkan dalam terjemahan Indonesia, akhirat. Apa itu akhirat? Menjadi penghuni. Maka di ayat 20-nya nggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga.
Penghuni surga itulah yang beruntung. Itulah yang menang, yang sukses. Jadi suksesnya ibu-ibu, bapak-bapak hidup di dunia menjadi ahli surga. Iya. Ada sekecil keimanan pun, kata Allah, pada malaikat diperintahkan angkat dia ke surga yang berada dalam neraka. Tetap masuk surga. Cuman apakah ibu-ibu mau digodok-golah, dibakarlah di neraka? Makanya doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dibebaskan dari api. Artinya kita masuk surga tanpa mampir ke neraka. Dan doa ini paling banyak dibaca orang nggak? Paling banyak dibaca orang. Itu karena sayangnya Allah pada kita. Doa ini bisa dipakai pembuka penutup doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu ya. Dan penyakit syahwat ini akan berakibat apa? Yang pertama, dia akan berakibat apa? Menjadi orang pembangkang. Kalau jamaah manusia mengikuti syahwatnya, dipastikan dia akan muncul satu karakter yang namanya pembangkang. Bahasa Arabnya fasik. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana dia mencintai Allah? Durhaka pada Allah. Apa penyebabnya? Karena terlalu fokus kepada syahwat. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Saya kan di MQ narasumber tentang keluarga, ya kan? Ya, ternyata persoalan yang banyak terjadi, percekcokan di rumah tangga itu karena selalu yang dibicarakan adalah apa yang saya mau. Suami apa yang dimau suami, istri apa yang dimau istri. Akibatnya yang terlihat adalah kekurangan pasangan. Akhirnya apa? Ribut, berantem. Sok aja. Ini tanggung jawab siapa? Harusnya suami ini, harusnya bapaknya nih. Ya, itulah yang terjadi. Akhirnya orang kayak begini, jadi dia ajulan, kata Allah. Instan, ingin cepat dapat hasil. Makanya nggak sabaran. Merasa masih muda, merasa cantik, bubar aja, masih banyak kok yang mau sama saya. Kan banyak kan kayak begitu perempuan. Nantang cerai, hayu, siapa takut. Udah punya uang, udah kerja, udah menghasilkan duit. Sekarang begitu sekarang. Nantang sekarang. Baik yang ikut pengajian, maupun yang ikut pengajian sarua. Iya, nu mana lah, bukan nu mana wela. Itu, ini karakter salahnya. Boleh nggak dicerai? Boleh. Nggak dilarang oleh Allah. Cuma itu pilihan terakhir gitu. Kan gitu. Kita lihat. Karena ada tata begitu. Padahal falsafah orang Sunda bagus. Rep, pok. Jadi kalau suami pok, istri yang harus rep. Kalau suami rep, istri yang harus pok. Jangan pok dua-duanya gandeng. Siga pasar. Atau rep dulu siga kuburan. Baut-bautnya pagi-pagi. Ngomong apa. Susah. Namanya juga pasangan. Pasangan harus sama nggak? Enggak. Pasangan sama gelu. Punya pasangan sarua. Pasangan tuh harus beda. Contoh, laki-laki teh pohon, sementara perempuan teh emutan. Pasangan nggak? Pasangan. Wanita never forget, laki-laki never remember. Makanya timiti nikah juga kayaknya hafal kayaknya kesalahan suami. Hafal, ayo catatan lagi. Kadang kan, iya kan saya pernah hidup juga kan, saya udah 29 tahun itu rumah tangga. 30 tahun, 96 menikah. Jadi hafal juga istri.
Abi mah pelupa, memang pelupa. Abi mah gitu, akumulasi dari kesalahan yang dulu diinget terus gitu. Tuhan. Makanya suami itu kata Rasul, jangan bosan-bosan minta maaf sama istri. Gak usah gengsi minta maaf sama istri mah. Karena istri sudah hafal karakter kita luar dalam. Kita minta maaf lah supaya jadi cair lagi gitu. Seserian gitu. Nah, sementara ini main ego. Kenapa? Syahwat. Jadi akhirnya apa? Membangkang. Nggak sedikit para istri sekarang ngelawan sama suami. Padahal kewajiban istri cuma satu sama suami. Taat. So. Iya kan? Karena ketaatan dia pada suami atas perintah. Jadi pada dasarnya dia taat kepada siapa? Allah. Lihat ayatnya. Buka surat An-Nadiyat, surat 100. Surat 100, baca di ayat 1 sampai ayat 8. Enggak Bu, dibaca Bu. Ayat 100. Ayat 100. Surat 100, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dia semua satu surat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat berapa semuanya? Ayat 8, ayat 8. Wal adiyati dobha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasaqna bihi jam'a, innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya, dia itu manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Apa yang menyebabkan manusia ingkar sama Allah? Cinta kepada harta, syahwat. Allah menciptakan tentang kuda perang dulu. Kuda perang itu binatang. Tapi disuruh sama tuannya, jalan dia. Bahkan disuruh lari kencang, kencang larinya. Disuruh masuk ke kurungan musuh, dia lakukan, dia taat sama tuannya. Walaupun kuda itu akan terbunuh oleh pasukan musuh tuannya. Gak peduli dia. Dia laksanakan semua perintah tuannya. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih makan. Karena Tuhannya yang menjaganya. Karena Tuhan yang merawatnya. Tiba-tiba Allah mengatakan, sungguh manusia kepada Tuhannya membangkang. Padahal yang menyembuhkan penyakit siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Hesek pisan ibadah. Karena seolah-olah dia sembuh karena uang dia. Seolah-olah dia sukses karena kerja dia. Dilupakan Allah. Dan itu banyak sekali di masyarakat itu ada pengklaiman sebagai pengusaha sukses, ayah hebat, ibu hebat, wah bisnismen tersukses. Semua diklaim dengan jeripayah mereka semua. Padahal Allah berikan. Allah berikan. Saya teringat teman sakit. Sebelum sakit dia cerita. Setelah sakit dia cerita. Dia punya masalah keuangan. Harus bayar pajak mobil, bayar sekolah anaknya untuk bagi rapot. Kan sekarang syaratnya begitu. Lunas dulu baru dapat rapot. Gitu. Akhirnya dia pusing gitu. Karena dia di PHK. Cuman belum pindah sekolah anaknya karena tanggung katanya. Tanggung susah. Dia masuk rumah sakit. Yang namanya masuk rumah sakit nggak goler kan? Bisa nyari duit nggak? Bisa nyari duit nggak? Itulah caranya. Allah sedang berikan pelajaran ke dia, saya bilang. Kamu sedang dipelajari oleh Allah. Kenapa? Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan kerja kamu. Kenapa?
Banyak yang nengok ke dia, banyak yang nitip kan uang bantuan. Donasi lah istilahnya apa nonton kadedeh lah gitu nonton namanya atur lumayan. Begitu dia pulang ke rumah tanya ke istrinya, semua lunas tuh, mobil lunas, anak sekolah kebayar, bisa bagi rapot. Di mana? Ibadah yang kuat. Sing balek saya bilang teh. Apa bahasa Indonesia itu kan orang Padang nih? Orang awak. Iya, orang Ambo enggak orang awak. Hah? Iya balik tuh orang Sunda, bukan orang awak. Orang awak nggak ngerti. Iya, benar. Sing balik tuh jadi orang bener lah gitu. Jadi orang bener. Gitu. Udah biasa bahasa Sunda susah sih nya duh. Iya orang Minang padahal teh ambo teh. Ajo sate lawe. Makin lo pada ada gulai bana enggak? Oh, aduh, gulai bana. Udah ada tapak leman. Kalau ada tapak leman jadi gitunya. Enggak gulai bana pakai tapak leman. Ya, tahu nggak ibu tapak leman? Hah? Daun mangkok. Kalau ikan itu pakai daun ruku-ruku. Di sini kemangi lah gitu. Tapi beda rasanya. Jauh. Mantap ruku-ruku. Batanam lah sih kok. Aduh dah, jadi ngomong masa Minang ya. Dipancing ya sama Uni ya. Lihat ayatnya. Kenapa penyebabnya? Syahwat. Jadi yang pertama, penyakit syahwat itu akan menyebabkan dia terhalang untuk mencintai Allah. Dia mencintai dunia. Satu, penyakit syahwat. Akibatnya membangkang. Membangkang kepada Allah SWT. Ini. Ya tinggal kita lihat aja. Ibadahnya rajin nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Simple kok. Nggak susah kok. Gampang kalau ingin melihat apakah ibu-ibu, bapak-bapak itu syahwatnya dominan atau enggak. Lihat bulan Ramadannya. Itu aja. Ramadan harusnya apa? Menyedikitkan makanan. Ini apa yang terjadi Ramadan? Yang enggak ada jadi? Yang enggak ada di? Apa itu? Daharu. Tuh aya we alasan mulu nih mah euy. Ini kan kita bicarakan umum. Kan kita punya anak, punya cucu, bener nggak? Kan orang meninggal nggak tunggu tua dulu, bener nggak? Bahkan ternyata dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya baca ya, yang kata Uni tadi, kata Ustadz almarhum Cang Muhtar, masih ada hadis yang salah, hadis yang lemah, emang iya. Cuman kan secara global pokok bahasan itu pakai ayat Al-Quran. Nah di situ kita juga ngebahas Riyadhus Shalihin tidak dengan hadis-hadisnya, hanya poin-poin Qurannya aja. Nanti kita cari hadis sahihnya. Nah di situ disebutkan ternyata memang kalau orang berusia di bawah 40 ngasih alasan malas ibadah masih dipahami, diterima oleh para ulama. Di bawah 40. Di atas 40, nah itu harusnya udah nggak punya alasan. Sampai dengan usia 60 tahun. 60 tahun ini sudah nggak boleh punya alasan lagi. Artinya kalau di usia atas 60 tahun masih berbuat lalai, masih main-main ibadahnya, maka dikategorikan oleh Allah zalim. Kenapa? Karena sudah diberi kesempatan. Ayatnya surat 35 ayat 37. Ini ayatnya. Silakan dibuka, Bu. Ini tafsir dari ayat itu. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Ya.
Oh, ketahan pantesan. Ya, surat 35 ayat 37. Surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yashtarifu biha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma yatadhakkaru ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkaru wa ja'akumun nadhir fadhuku fama min dhalina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan dan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Perhatikan ayatnya. Di ada surat Fatir ayat 37 ada kata-kata awalan nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma tazakkar. Allah telah memberi kamu masa. Allah telah memberi kamu umur. Untuk apa? Pakai pikirannya, belajar agama. Sama kata Allah, ma yatazakkar, siapa yang mau menggunakannya. Allah diberi kesempatan. Dan kesempatan itu kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya 60 tahun. Kalau di atas 60 tahun masih lalai, masih nggak beribadah kepada Allah, ya sudah. Selesai udah itu. Dan ini pelajaran buat kita, bukan berarti nggak ada peluang orang akan diampunkan oleh dosa-dosanya. Itu terserah Allah kan. Cuman nih kita diberikan sinyal oleh Allah, diberikan tanda supaya kita sungguh-sungguh hidup teh gitu. Tong hare-hare wae. Nah, teh bahasa Indonesianya ya. Apa sih? Kalau bahasa Minang apa itu? Hah? Main di lapo aja. Main domino ya. Plak gitu domino. Ya, surau kan kini sepi kan. Lapo yang ramai. Iya, asik. Dulu waktu kita masih kecil suka tidurnya di surau, pakai sarung. Dulu sebelum merantau itu ke surau dulu. Di kampung-kampung tuh. Ya iya, lapo. Gitu. Tanya kata Allah, bukankah kami telah memberi kamu usia, umur untuk berpikir bagi orang mau berpikir, dan juga telah datang kepadamu yang beri peringatan. Hari ini posisi itu ada di saya. Saya memperingatkan ke ibu, ke bapak, termasuk buat diri saya juga. Maka kata Allah Pak, Pazuku, rasakanlah azabku ini. Karena dia teriakan di dalam neraka, menyesal. Nah sekarang nih ibu-ibu apa masih hidup di dunia, masih ada ayo berubah. Mau sampai kapan kita tekiwai? Terus kita pelan-pelan naikin, pelan-pelan nanti Allah kerahmati ibu-ibu bapak-bapak semua anggota majelis Raujah husnul khotimah. Kurang tarik amin ini awis pisan amin teh ya Allah ya Rob. Ya iya aminkan aja dulu, pakai dulu lagi itu. Ayo nah jangan dulu, lu udah kelewat gitu loh. Gitu. Lihat. Penyakit yang pertama adalah dia akan menjadi orang yang membangkang. Ciri orang yang membangkang itu adalah meninggalkan perintah Allah. Lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 27. Sok dibuka. Sok baca Al-Baqarah 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh
ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditentukan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang itulah meninggalkan perintah Allah yang harusnya disambungkan, baik itu silaturahim maupun ibadah-ibadah yang lain. Ditinggalkan ibadahnya. Padahal dia telah berjanji. Maksudnya apa? Ngaku sudah beriman dia. Jadi fasik ini hanya bisa digelarkan kepada orang yang beriman. Tapi dia tidak taat. Nah itu masa fasik. Kalau ada orang yang nggak beriman tapi nggak taat, itu bukan fasik. Tapi kafir. Itu bedanya. Sama dengan munafik. Munafik hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Baru disebut munafik. Makanya fasik itu dalamnya ya munafik juga. Ya dia munafik. Karena kan dia berjanji tapi bohong kepada Allah. Ini penyebab pertama ya. Penyakit syahwat akan mengakibatkan dia membangkang pada perintah Allah. Bagaimana mencintai Allah dia? Yang kedua adalah sombong. Orang yang terlalu fokus kepada syahwat akan memunculkan karakter yang kedua, menjadi orang somse. Sombong serius. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengingat Allah, karena dia mengklaim keberhasilan milik dia. Jadi yang kedua adalah sombong. Biasanya orang sombong cirinya apa? Susah dinasihatin. Nggak berubah-ubah. Begitu terus. Siga orang Jepang kalau ditanya teh atuda gitu. Terlalu banyak alasan atau atuda. Ya. Dan sombong di sini bukan sombong kepada manusia, itu sudah kita ketahui secara umum. Sombong kepada manusia itu meremehkan orang lain, itu sombong. Tapi ini sombong yang pertama, yaitu batarul haq, kata Allah. Kata Rasul. Apa batarul haq? Menolak kebenaran. Karena baginda mengatakan, mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Apabila ada rasa sombong sekecil apapun seseorang, la yadkhul jannah, enggak akan pernah masuk surga. Sahabat kan kaget. Mal kibru ya Rasulullah. Apa itu sombong? Apakah pakaian bagus termasuk sombong? Apakah sepatu baru sombong? Kata Rasul, la, innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah tuh suka yang indah-indah. Karena Allah indah. Jadi yang masuk sombong baru kata Rasul, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ciri yang menolak kebenaran, nggak bertambah imannya, nggak bertambah amal ibadahnya, padahal dia anggota majelis taklim tiap minggu, seminggu 8 kali majelis taklim ayah. Iya kan, hari Minggu 2 kali, pagi dan sore. Iya, Minggu sore, Minggu tuh 2. Pagi ada pengajian, sore pengajian. Sisanya setiap hari sore hari. Bayangkan, tapi nggak berubah amal ibadahnya. Baca Quran. Nah itulah masalahnya. Berarti sebenarnya nasihat-nasihat masuk kuping kiri, keluar kuping masih mending lewat. Nih kuping kiri lagi. Iya, makanya ini evaluasi buat kita semua Bapak Ibu. Kita ikut Rawajo udah berapa lama? Kalau ada perubahan, alhamdulillah, syukuri kepada Allah. Rahmat Allah datang ke ibu bapak. Kalau enggak, evaluasi internal. Nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Cukup kita tahu diri aja dengan Allah. Minta ampun sama Allah, minta maaf. Kemudian perbaiki. Itu aja kok. Nggak usah cerita ke orang lain, nggak usah. Kita tahu aja udah, kita istighfar, kemudian bertobat, dan perbaiki. Nggak usah diangkat status itu. Bahkan Nabi Yusuf aja punya mimpi yang bagus, yang indah aja, oleh ayahnya dilarang untuk cerita ke saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya lagi nggak suka dengan Nabi Yusuf.
Padahal mimpinya dia bulan, bintang, matahari sujud pada Nabi Yusuf. Mimpi indah itu. Mimpi baik, tapi kata ayahnya, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Ternyata terbukti kan. Nggak cerita aja, tetap dicelakain kan Nabi Yusuf. Ini segala-gala bentar-bentar share. Nikmat Allah mana lagi nih kamu dustakan? Share gitu. Heboh ya pokoknya. Ganti profil ke Q tuh. Udah ini aya nu kitu deh. Ayo. Cik rek naon? Nah itulah, jangan ikut-ikutan kita. Ya untuk teman-teman di Roja ya jangan gitu lagi ya. Alhamdulillah. Mantap. Ada wasit. Mereka yang maksud saya yang penduduk tetap di sini loh ya. Iya. Penduduk sekali memang masih suka pamer. Ya, namanya juga sedang dibina kan ini. Tenang aja ini pelan-pelan. Justru kalau nggak ada aneh itu saya bilang Roja mah. Makanya saya bikin sekarang grup Iya. Oh, ada Masya Allah. Mau nggak mau mereka harus termonitor. Iya. Khair. Yang mau ikut, yang nggak mau ikut. Ya nggak apa-apa. Gitu. Datang lagi juga yang udah lama nggak datang terima aja pokoknya mah. Kebaikan iya gitu. Kadang-kadang mereka sendiri yang malu gitu loh. Bukan kita yang menolak. Mereka yang malu. Oh, isin bukan isin, itu pengecut. Kalau ibu juga ikut pengajian yang baik kemudian nggak datang lagi dengan alasan malu, itu bukan malu, itu pengecut. Iya, karena nggak mau jadi orang benar. Iya, soalnya di sini diarahkan yang benar takut. Allah mau disikonin nggak bisa bahasa Sunda, wah koni ah. Bisa. Oh bisa. Cuman belum kapal. Oh belum kapal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa jadi susah mencintai Allah? Gimana orang sombong kok? Ya kan? Yang kedua nih. Sombong. Saya nggak usah pakai bahasa Arabnya ya, pakai bahasa Indonesia aja lah. Karena lagaya lah. Yang ketiga apa? Zolim. Apa arti zolim? Arti zolim itu dia tidak nyadari sebenarnya zolim itu makna sebenarnya menganiaya diri sendiri. Jadi ketika dia berbuat zolim pada orang lain sebenarnya dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Alaihissallahu biahkamil. Biar nanti Allah akan menghakimi semuanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairi yara wa ma ya'mal misqala dzarratin, enggak ada yang terlewat. Jadi kalau ibu-ibu udah dizolimi orang lain terus enggak kebalas di dunia, sabar, ada masanya kata Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tapi karena Allah disuka dengan orang yang memaafkan. Kalau ibu memaafkan luar biasa itu. Surga balasannya. Cuman kan nggak begitu ibu-ibu, karena perforget 7 turunan pokoknya dimaafkan ku aing mah. Dikejar sampai ke akhirat ningali we gitu. Boleh nggak? Mah enggak, silakan. Kalau lagi keheul mah gitu. Cuman kan Allah memberikan alternatif yang terbaik. Maafkan itu lebih baik gitu. Masuknya ke sombong yang kedua, Ustaz. Masuk ke sombong ke nomor 2. Bisa jadi, hati-hati aja. Merasa dirinya. Iya, paling baik gitunya. Maka di situ memang banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai gitu. Ya, zolim. Makanya begitu Allah katakan, ya. Coba buka surat 61 ayat 7. Enggak dibaca. 61 itu surat As-Sof. Iya, surat As-Sof. Ayat 7. Benar ya As-Sof ya? 61. Ya, ayat 7 banyak baca. Jangan Uni katanya. Sama nih. Ya.
Waman azlamu, tuh siapa yang zolim tuh. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lihat, perhatikan ayatnya. Waman azlamu, siapa orang yang zalim itu? Itu mimman iftara 'alallahi kadzibah, yang selalu mengadakan kebohongan tentang Allah. Wa huwa yad'u ila Islam, padahal Allah mengajak mereka ke Islam. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Sekarang gini, Bu. Orang lebih percaya apa kata survei dari apa kata petunjuk Allah. Maka tadi Allah katakan, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu. Janji Allah. Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Tapi manusia banyak nggak percaya dengan janji Allah. Kenapa? Percaya dengan apa yang dijanjikan orang. Padahal dia survei. Survei itu belum tentu terjadi loh. Tapi begitu yakin hasil survei, hasil kajian, hasil analisa, tetap saja kata Allah, wa inhum illa yarusun. Mereka menyebarkan kebohongan kata Allah. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang terjadi kecuali seizin, apalagi yang kurang. Hah? Banyak ibu-ibu, gimana saya survei? Saya menang nggak? Wah, nggak menang. Udah nggak usah, nggak menang. Padahal coba lihat pasukan Rasulullah berperang, jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit dan selalu menang. Kecuali satu perang yang lebih banyak justru kalah. Perang Hunain. Jumlah pasukan Rasul mencapai 25.000 menghadapi Bani Ghazan. Hancur. Sehingga Rasul memanggil ya muhajiril ya ansor. Akhirnya muhajir ansor yang jumlahnya lebih sedikit itu yang menyerang pasukan Bani Ghazan. Akhirnya kalah. Menang kita kaum muslimin. Ghanimahnya banyak luar biasa. Awalnya merasa bangga dengan jumlah yang banyak pasukan Rasul itu. Cik. Nabi Musa dipersiapkan oleh Allah untuk perang kan? Maka dia punya fisik yang kuat, betul? Iya kan? Sekali mukul orang Mesir, mati kan? Tapi yang membunuh Firaun siapa? Musa. Hah? Yang membunuh Firaun siapa? Laut. Allah. Bukan Nabi Musa, padahal Nabi Musa dipersiapkan oleh Allah. Lagi, Tolut lawan Jalut. Allah menyiapkan siapa? Tolut. Tolut itu kekuatan luar biasa, kecerdasan luar biasa. Tapi yang membunuh Jalut siapa? Daud. Bukan Tolut. Seorang pemuda yang menggunakan KTP. Cuma terserah Allah. Makanya disitulah kita harus mantap dengan tawakal. Kelemahannya apa? Menjadi tawakalnya hilang kebanyakan orang sekarang. Terlalu fokus kepada apa yang dia kerjakan. Contoh, kemarin saya ngisi di Garmen. Ada yang nanya, manajernya, Ustaz, waktu kami masih kecil, dia punya omset, bikin target tuh cuma 300 juta. 300 juta. Ternyata secara omset dapat 600 juta. Jadi melebihi target nggak? Apa kata dia? Ini pasti dari Allah. Tuh, lihat. Beda kan? Ini dari Allah karena melebihi target. Dia bersyukur pada Allahnya luar biasa. Kemudian dia ingin membesarkan perusahaannya, kan Garmen, konveksi. Mulailah dia bikin RAB, cash flow. Iya, bikin rencana pengeluaran, cash flow kan begitu kan. Dan ternyata target dia itu sekitar 1,5 miliar. Dengan modal disebutkan sekian-sekian. Setahun kemudian dievaluasi, nggak mencapai, cuma dapat 900 juta. Pasti yang dievaluasi apa? Yang dievaluasi apa? Bukan imannya dia. Yang dievaluasi adalah kerja karyawannya. Betul nggak? Ya. Udah dikasih modal gede,
nggak sesuai dengan cash flow, ngapain aja lo? Akhirnya orang terjebak dengan hal itu. Di semua perusahaan dimanapun. Iyalah, kalau perusahaan tuh pasti begitu. Kenapa? Di surga nggak ada perusahaan. Jadi target perusahaan cuman dunia aja, itu benar. Cuman kita sebagai hamba Allah nggak bisa nyenggur dari sisi kinerja. Keimanan kita pada Allahnya. Ibadah kita pada Allahnya. Gimana nggak mau Allah tahan kesuksesan. Begitu dia dapat uang sesuai dengan target, berpoya-poya di karaoke, berpoya-poya minum wine, sok coba. Nggak sedikit main wanita. Itu anak buahnya. Iya, kan perusahaan. Kan bosnya menentukan sekian. Nah itulah, akhirnya bosnya marah-marah. Bukan begitu. Tidak ada kerjasama antara bos dan anak buahnya. Jadi dia tidak bisa mendidik anak buahnya. Karena yang saya dengar nih Ustaz ya, karena saya sering pergi-pergi nih dengan anak saya yang di daerah sini. Karena mereka kan selalu dapat itu. Iya. Tetap yang harus diajarkan dengan bahasa umum, ya, karena ini orang BSI ya, dengan bahasa umum adalah bahwa kita harus mempraktekkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Si bos ini harus bisa mendidik anak buahnya dengan 5M. Rumus 5M disitulah. Kalau ketakwaannya berkualitas, insya Allah ya, sinergi akan terjalin. Muhasabah, muraqabah, muaqadah, segala macam itu harus diterapkan. Dan itu harus di-push, dimonitor, di-push. Kalau sampai beberapa kali kelihatannya anak buah itu tidak bisa mencapai targetnya, out, langsung out. Karena itu karakter orang. Iya, makanya kan tadi kan di awal. Yang difokus oleh mereka para bos itu bukan hubungan dia dengan Allah. Ya, dia harus tahu. Tapi dengan kinerjanya, ya iya makanya. Ya kan kita sampaikan, kenapa itu terjadi? Karena mereka nggak fokus ke Allahnya. Sehingga itu nggak bagian dari penting sebuah target. Itu masalahnya. Tapi kalau dia sebagai orang personal, dia posisi bos atau nggak bos, tapi dia evaluasi kesyukuran dia kepada Allah, dia akan dijaga oleh Allah secara personalnya. Walaupun teman-temannya berbuat kayak gitu-gituan, dia tetap dijaga oleh Allah. Itu bedanya makanya. Pemeliharaan 5M Itu. harus itu wajib. Itu membina akhlak, Ustaz. Iya. Maka sekarang banyak orang mengadakan pengajian terjebak hanya dengan aksesoris aja. Betul. Gitu. Target itu. Iya. Nah, kita harus perakit. Ini secara internal diri kita, jangan ngelihat yang lain dulu. Diri kita lah, sebagai kitalah yang ditegur oleh Allah sebenarnya gitu loh. Saya ambil ayatnya nih, saya buka ayatnya. Suratnya surat 16 ayat 112. Coba dibaca. Surat 16 ayat 112. Iya. Ini dia. An-Nahl. Iya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Perhatikan ayatnya. Allah membuat perumpamaan suatu negeri yang aman tentram. Secara potensi, dia punya modal. Betul nggak? Negeri tentram, indah, subur lagi. Saking suburnya Allah menggunakan bahasa rizki mendatangi penduduk negeri. Bukan penduduk mendatangkan rizki, tapi rizki mendatangi penduduk. Artinya apa? Saking suburnya. Kata khusus kan gitu nih. Tongkat kayu dilempar jadi apa? Anggernya tongkat cok lempar. Iya, enggak benar. Dulu Indonesia begitu subur. Apa kata Allah?
Penyebab cuma satu. Fakaffarat bi an'umillah. Mengingkari nikmat-nikmat Allah. Artinya Allah dilupakan. Maka kata Allah, fa'azaka Allahu libasal ju'i wal khauf. Punya potensi yang hebat, negeri akan makmur, ternyata penduduknya malah ketakutan, kelaparan, kan aneh. Bimakanu yasnaun. Apa yang dimaksud dengan bimakanu yasnaun? Karena perbuatan mereka, perbuatan melupakan Allahnya, bukan nggak kerjanya, bukan. Sama ibu-ibu bahwa punya modal segala macam, udah ngitung-ngitung secara RAB, secara ini, wah dengan manajemen segala macam. Kalau Allah nggak berkehendak, jadi nggak? Itu yang dilupakan banyak orang. Sehingga tawakal kepada Allahnya cuma pemantas. Kita udah ikhtiar nih, sekarang tinggal tawakal. Ya Allah ya Rabb, tawakal taruh di ujung. Baca kan kayak gitu kan? Sok ibu ngobrol. Kita udah ikhtiar nih sekarang nih, udah bikin ngapain, udah nangkep. Akhirnya sekarang tinggal tawakal. Apa tawakal? Doa, gitu doang. Padahal kata Allah, faiza azamta fatawakkal Allah. Dari mulai awal punya rencana sampai dengan hasilnya tawakal. Jadi maksud dengan tawakal di sana bukan hasilnya, tapi dia mengerjakan prosesnya dengan benar. Hasilnya urusan, dan bukti bahwa dia tawakal kepada Allah, gagal dia tetap berjalan. Nggak sukses dia akan tetap ulang lagi, karena tugas dia di dunia beramal. Ini baru sekali dua kali pundungan, belikan, capek. Saya ingat waktu itu ada kajian pelatihan buat para asatidz di Subang. Saya kan dari 2007 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? 19 tahun berarti diabetes. Berangkat tuh, saya bawa mobil sendiri. Padahal dengan kondisi baal dan segala macam. Bismillah aja pada Allah. Bukan saya berarti sombong, bukan. Hanya pasrah ke Allah, saudara. Cuman dua di jalan, kalau nggak nabrak, ditabrak, gitu aja udah. Tapi ya pelan-pelan, nggak ngebut gitu. Tetap kemanusiaan kita pakai, ikut rambu-rambu, ikut atur lalu lintas, punya SIM, punya surat lengkap, udah jalan, bismillah. Karena nggak ada yang bisa nganter. Ada teman saya yang sama punya diabetes, lebih muda usia diabetesnya. Pas sampai di tangkuban perahu, kakinya mulai baal. Baru mulai baal, saya udah belasan tahun baalnya gitu. Cuman ini mental, masalah mental. Ternyata dia pulang, padahal udah tinggal dikit lagi, tinggal berapa kilometer lagi nyampe ke tempat lokasi. Istirahat di situ nanti aman. Pulang dia balik lagi, istrinya yang bawa mobil. Padahal ada istrinya loh. Istrinya yang nyupir akhirnya pulangnya. Nggak ikut acara. Padahal acaranya luar biasa ilmunya. Tafsir Quran, segala macam, hadis. Ya Allah, ilmu ini. Gitu. Ya itu pilihan. Life is choice. Kalau Allah berkehendak, kan Allah ada pada prasangka hamba yang beriman. Maka prasangka yang baik aja. Sambil terus berzikir, berdoa. Kalaupun memang sudah ajalnya, ya minta husnul khotimah. Selesai. Makanya ketika Uni nge-WA kan, Ustaz sehat? Saya jawab aja, alhamdulillah ala kulli hal. Padahal nggak sehat gitu. Orang baru keluar dari rumah sakit gitu. Saat bisa datang, hayolah. Siapa sih nggak mau ada pulang kebaikan? Datang kita. Udah lama nggak ketemu Uni juga, gitu. Pengen makan rendangnya juga. Gitu. Oh iya, nggak boleh. Kan bumbunya boleh Uni. Ya nggak boleh daging ya kan? Uni gitu, sesekali boleh lah. Oh udah nggak ya? Ya udah ikut Uni aja begitu. Gitu. Nah, ini Masya Allah. Emang mental. Makanya tawakal kepada Allahnya Bapak Ibu itu dari awal sampai akhir. Bukti bahwa Bapak Ibu tawakal nggak pernah berhenti beramal. Kalau ibu berhenti beramal, amalan itu berhenti karena capek, itu sudah nggak tawakal. Untuk bab amalan itu. Paham ya? Paham ya? Jadi disuruh ikut odot, ya baru odot. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah al-kazibu, masuk ke dusta. Ya. Dampak dari orang
karena fokus pada syahwat, dia akan mudah berdusta. Terutama berdusta ke siapa? Ke Allah. Contohnya apa? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa isinya? Menghardik anak yatim, nggak beri makan orang miskin. Itu berdusta pada Allah itu. Nggak bantu orang lain, apalagi saudara sendiri susah nggak dibantu, dibilang pengeretan lah, mau rampok lah, ada apa-apa baru datang lah, dia anda perlu baru datang. Ya Allah ya Rob, saudara kita bantulah. Banyak ibu yang kayak gitu bu, adiknya sendiri, saudara sendiri minta tolong, ke siapa lagi? Akhirnya pinjol, terlibat udah dengan urusan polisi. Yang menggerakkan saudara kita datang ke kita minta tolong siapa? Allah. Catat itu. Tolonglah sebisa mungkin. Nggak mesti besar juga nggak apa-apa. Yang penting tolong. Lihat ayatnya. Buka ayatnya surat An-Nisa ayat 36. Sok dibuka. Ya. Sok, enggak. Pengennya Uni yang baca. Ya. Wa'budullaha. Ayat 36. Kalau saya mah nggak bisa cepat-cepat. Ya nggak apa-apa, terjemahan aja Uni. Iya, bukan itu, bukan bacanya, nggak bisa cepat-cepat, nyari aja udah Mata, iya. selalaunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Sadaqallahul azim. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan. Bukan tuh ayatnya. Benar kan? Bukan, satu lagi ke bawah. Oh, 36 ya. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Lihat, di ayat 36-nya. Sembahlah Allah, ibadah kan? Jangan mempersekutukan Allah dengan yang lain. Lanjutin apa? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, ya kan? Anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat andai tolan. Ya kemudian ibnu sabil sama para budak sahaya, wa ma malaikat aimanukum yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dia punya itu semua, dia bangga punya kekayaan tapi nggak bantu orang lain. Makanya ayat 3-nya apa? Allah nggak suka dengan orang yang pelit. Siapa? Alladzina bukhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah. Allah nggak suka. Jadi orang yang sombong bagi Allah itu adalah orang yang pelit. Orang yang zalim, orang yang pelit. Dan terakhir adalah dia berdusta kepada Allah. Bilangnya mau banyak bantu, mau sodako, segala macam. Allah sebutkan ini semuanya.
Maka saya pernah ngomong ke teman-teman yang jadi alek, jadi anggota dewan. Saya bilang, saya ngomong gini karena saya udah pernah ngalamin jadi anggota dewan, saya bilang. Jadi saya ngerasain lah bagaimana beban mental kamu, saya bilang. Kita bicara tentang dakwah kan, dia kan Islam gitu. Tentang dakwah khodimul ummah kan gitu kan. Pelayan masyarakat. Begitu masyarakat datang minta tolong kamu ngumpet. Ana bilang. Dia nggak bisa ngomong lagi, Ustaz nggak ngerasain. Lah udah pernah jadi anggota dewan saya, ngerasain kok. Kenapa? Ya kalau zaman saya tuh nggak besar gajinya, jadi habis. Kepake aja bagi-bagi. Ya buat saya dan Nuka juga udah kita pisahin. Tetap aja habis, selalu kurang. Ya begitulah. Tapi Allah nggak pernah masyarakat jadi nggak nuntut. Kenapa? Karena kita mau berbuat itu semampu kita. Ini nyumput. Udah menjelang pemilu, baru datang lagi. Wah, bagernya luar biasa. Betul. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, maka ini teguran dari Allah SWT, ayat ini surat 36 ayat 37. Surat 4 ayat 36 37. Allah sebutkan. Karena Allah nggak melihat besar kecilnya, yang penting berbuat baik. Contoh nih ayatnya. Coba buka Bu, surat At-Taubah ayat 121 sebagai penutup. Surat 9 ayat 121. Cara bukanya gampang Bu, surat 10 balikin berapa lembar ke belakang, gitu aja. Oh iya. Oh iya nih. Udah saya bacain aja ya. Perhatikan, dengarkan Ibu Bapak dengarkan. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah berinfak nafkah itu sedikit ataupun banyak, atau menurut lembah untuk berjihad. Bagi mereka telah Allah catat semua amal ibadahnya. Jadi ada orang yang bersedekah, berinfak, mau besar mau kecil, semuanya tercatat. Kemudian kata Allah, liyajziyahumullahu ahsan. Allah akan balas dengan lebih baik. Coba Ibu Bapak dengarkan, kita berbuat sedikit, berbuat besar, Allah nggak ada urusan. Yang penting dikerjakan, tapi balasan dari Allahnya lebih baik dari apa yang kita perbuat. Berarti kalau begitu perbuatan kita maunya sedikit banyak. Harusnya begitu mikirnya, yang penting dikit, yang penting ikhlas. Ya Allah ya Allah. Nah itulah yang penting rutinnya itu. Kalau udah rutin nggak ada yang sedikit. Di situ kita kejebak oleh diri kita sendiri, tertipu dengan istilah sedikit. Padahal kalau kita baca ayat ini, sedikit maupun banyak, Allah nggak peduli. Allah akan balas dengan lebih baik. Kalau kita ingin mencari keuntungan dalam artian keberuntungan, ya berbuat yang banyak. Bukan berbuat yang sedikit. Kalau Bapak Ibu cerdas, itu aja saya ngomongnya sih gitu. Nah, cerdas itu kan singkatan, cerewet dasarnya gitu. Ustaz unik gitu Ustaz. Cerdas itu cerewet dasarnya, harus cerewetan gitu, cerewetan. Dan terakhir yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah akan banyak berbuat maksiat. Dari orang yang suka mendustakan, dia akan mudah berbuat maksiat. Karena dusta itu sudah perbuatan maksiat. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah maksiat semua ini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu maksiat semua. Dan inilah profil orang yang Allah katakan maghdubi, murka Allah pada mereka. Allah murka. Dan ternyata dalam tafsir surat Al-Fatihah, maghdubi alaihim itu siapa? Yahudi. Makanya Yahudi coba karakternya, syahwat. Merasa paling hebat, merasa ekonomi dikuasai semua. Urusan syahwat semua itu. Yahudi. Zionis. Yang sekarang kan lagi ramai Iran sama Amerika. Karena Iran menyerang Israel. Gitu.
Jangan tertipu lah. Kita berharap pada Allah saja. Ya, karena kita nggak tahu siapa yang ngebela Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita hari ini gitu, besoknya lain lagi. Ya iya, makanya jangan tertipu lah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita persiapkan mental kita. Kemungkinan terburuk. Itu perang dunia 3. Ya kan buktinya presiden Venezuela ya bisa diculik oleh Amerika, luar biasa. Pakai senjata khusus dia. Ngeri senjata. Ya itulah semuanya seizin Allah. Maka kita pasrahkan aja insyaallah. Nah ini bentuknya apa ini? Supaya dapat solusinya. Solusinya cuma satu yang kata Uni tadi, mujahadah. Iya, di dalam mujahadah ada muhasabah. Akibatnya muraqabah. Mu'aqabah, akhirnya dia menghukum dirinya sendiri untuk beri pelajaran pada dirinya sendiri. Begitu. Jadi sebelum ke sana kita pahami dulu penyebabnya ini. Ada nggak 5 ini pada diri kita? Kalau ada, segera bertobat, perbaiki diri, kemudian mohon pada Allah kekuatan. Kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya munqalibul qulub, sabit qalbi ala din. Minta terus sama Allah. Jangan kayak banyak orang jamaah Ustaz, doanya apa? Saya kasih doanya. Ustaz, pendek amat, ada yang panjang nggak? Dikasih yang panjang. Ustaz, kepanjangan, capek saya bilang. Gitulah manusia kadang-kadang. Nah itulah intinya, nggak mau mengamalkan. Dikasih doa yang pendek oleh Allah, bukan bersyukur, nggak diamalkan. Kasih panjang, kepanjangan. Sok coba. Tak eta seueur alasan. Dari doa tersebut ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru satu penyakitnya, kan ada 2 penyakit. Nantilah kita to be continue insyaallah. Karena waktu juga. Biar silaturahmi lagi ke saya, kan rendangnya belum. Bumbunya katanya mie enteng bumbunya. Jangan minta tolong sama Ya rendang ndak ada bana lah, boleh lah. Tahu nggak boleh bana? Boleh otak. Oh lemak tuh, lemak. Tapi ada yang mau tanyakan, nggak silakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini semua sarana tazkiyah nafs. Karena kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.